Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadila dengan NIM 2302934. Video ini merupakan tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pemampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadari, MPD. Di mana di video ini saya akan membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Yang pertama itu konsep dasar supervisi pendidikan berdasarkan etimologi, di mana istilah supervisi pendidikan itu dalam bahasa Inggris supervision, yang artinya pengawasan. Dalam hal ini merupakan supervisi pendidikan ini merupakan pengawasan di bidang pendidikan, di mana orang yang melakukan pengawasan ini disebut dengan supervisor. Selanjutnya, secara morfologis, supervisi ini dapat dijelaskan menurut bentuk perkataannya, di mana supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super dan visi, di mana super itu berarti atas atau lebih, dan visi itu berarti eh, lihat atau awasi, di mana seorang supervisor ini seorang supervisor yang melakukan supervisi ini mempunyai posisi di atas atau lebih dari orang yang akan disupervisinya. Selanjutnya, menurut Wiles, secara singkat tentang rumusan supervisi ini merupakan bantuan pengembangan situasi belajar agar lebih baik, di mana tujuan dari supervisor melakukan supervisi ini untuk menciptakan perbaikan proses belajar dan mengajar, di mana supervisor yang umumnya itu diamanahkan pada satu instansi pendidikan, itu diamanahkan kepada seorang kepala sekolah. Supervisor atau kepala sekolah ini memberikan supervisi atau pelayanan untuk pengembangan keterampilan atau keterampilan mengajar kepada guru untuk memperbaiki proses pengajaran. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa supervisi ini dapat dirumuskan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan oleh supervisor, atau dalam instansi pendidikan itu serangkaian usaha yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar, di mana seorang kepala sekolah yang menjadi supervisor ini juga memiliki atau juga mendapatkan proses pelayanan atau supervisi, di mana supervisor yang dapat memberikan supervisi kepada kepala sekolah itu merupakan tim pengawas pendidikan. Ada beberapa tujuan umum di mana mengapa harus dilakukannya supervisi pendidikan. Yang pertama itu berdasarkan tujuan umum pendidikan, di mana supervisi ini dilakukan untuk memberikan pelayanan atau bentuk usaha dalam perbaikan, memberikan seperti kalau dalam instansi pendidikan itu supervisi itu diberikan kepada guru, di mana uh, supervisi pendidikan ini bertujuan untuk membina orang-orang yang disupervisi itu menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Yang kedua itu berdasarkan tujuan pendidikan nasional, di mana untuk membina orang-orang yang disupervisi ini menjadi manusia-manusia pembangunan yang dewasa dan Pancasilais. Yang ketiga, berdasarkan tujuan supervisi sendiri, yaitu supervisi ini dilakukan untuk proses perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya untuk peningkatan mutu mengajar guru pada khususnya. Proses pelayanan pendidikan atau supervisi pendidikan dalam instansi pendidikan yang diberikan oleh supervisornya itu merupakan seorang kepala sekolah, dan yang disupervisi itu merupakan guru. Ada beberapa tujuan khususnya, yaitu yang pertama, supervisi ini dilakukan untuk membantu guru-guru lebih memahami tujuan yang sebenarnya harus dicapainya dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu untuk membantu guru-guru lebih menyadari dan memahami kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan peserta didik, serta menolong atau memberikan inspirasi atau untuk membantu guru mengatasi permasalahan peserta didik. Yang ketiga itu untuk memberi kesanggupan guru-guru untuk melengkapi dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang efektif. Selanjutnya itu membantu guru-guru untuk dapat menilai aktivitas-aktivitasnya, aktivitas-aktivitas atau keterampilan yang dilakukan guru itu dalam apakah telah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang seharusnya dicapai.
Dapat disimpulkan bahwa eh, tujuan khusus dari supervisi pendidikan yang diberikan oleh supervisor, yaitu kepala sekolah kepada orang yang disupervisi itu atau guru, itu untuk memberikan bantuan kepada guru tersebut agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga dalam melaksanakan tugasnya dan melaksanakan pembelajaran proses pembelajaran mengajar itu diperoleh terciptanya tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Seorang kepala sekolah yang menjadi supervisor untuk seorang guru, si kepala sekolah ini juga memiliki supervisor yang berada di atasnya, yaitu pengawas mutu pendidikan, di mana pengawas mutu pendidikan ini akan mengawas atau melakukan supervisi kepada kepala sekolah, yaitu berupa pengamatan terhadap proses pembelajaran pada lembaga pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah itu. Kemudian nantinya diharapkan proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas mutu pendidikan ini mendapatkan tindak lanjut dengan pemberian penilaian dari pengawas pendidikan ini. Selanjutnya terkait dengan supervisi pendidikan ini pada umumnya terkait dengan dua aspek. Yang pertama itu supervisi akademis dan supervisi manajerial, di mana supervisi akademis ini merupakan uh, supervisi yang menitik beratkan pada pengamatan seorang supervisor itu terhadap kemampuan atau kegiatan akademis yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, di mana supervisi akademis ini menitik beratkan pada pengamatan pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, di mana pengamatan yang dilakukan oleh supervisor ini bertujuan untuk mengamati atau uh, melihat proses belajar dan mengajar yang terjadi antara guru dan peserta didik dengan tujuan untuk memperbaiki prestasi peserta didik. Selain itu, ada juga supervisi manajerial, di mana supervisi manajerial ini berkaitan dengan eh, pengamatan supervisor terhadap dengan administrasi sekolah yang diamanahkan kepada guru tersebut, di mana seperti penyusunan standar isi, standar proses, penyesuaian mata pelajaran dengan kurikulus, atau itu program tahunan atau program semester dari pembelajaran. Selanjutnya terdapat 5 fungsi dari supervisi. Yang pertama itu fungsi inspeksi, di mana seorang supervisor dalam melakukan penelitian ini eh, melakukan pengamatan terhadap keadaan sekolah, di mana terhadap keseluruhan baik itu guru, siswa, kurikulum, tujuan belajar maupun metode belajar yang digunakan oleh guru. Selanjutnya itu fungsi penelitian, di mana fungsi penelitian ini seorang supervisor dalam melakukan pengamatan itu eh, juga mempunyai peran dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar dan mengajar. Dalam pemecahan masalah ini, dalam bidang fungsi penelitian ini, seorang supervisor ini juga mengkaji permasalahan tersebut, baik itu mengumpulkan data, mengolah data, serta melakukan analisa untuk melihat solusi apa yang dapat dia berikan terkait dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya ada bimbingan, yaitu untuk mendorong guru baik secara perorangan atau kelompok yang mau melakukan perbaikan dalam proses belajar dan mengajar, di mana proses bimbingan ini diberikan kepada guru yang mau melakukan perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya itu ada fungsi penilaian, di mana fungsi penilaian ini seorang supervisor mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan atau yang diharapkan sekolah, yaitu untuk melihat kinerja guru dan melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan, di mana dalam proses supervisi pendidikan ini antara supervisor dengan yang disupervisi ini harus terjalin. Yang pertama itu supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang kedua, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang ketiga, supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya, di mana supervisi ini harus supervisor ini melakukan pelayanan sesuai dengan
kesulitan atau keterampilan yang mesti dikembangkan oleh guru tersebut. Yang keempat yaitu supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana tanpa melibatkan kegiatan-kegiatan yang menyulitkan kedua belah pihak. Yang kelima yaitu dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Selanjutnya, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. Dan yang terakhir yaitu supervisi ini harus menolong guru agar senantiasa tumbuh, tidak tergantung pada kepala sekolah. Seorang seorang dalam instansi pendidikan itu supervisornya itu merupakan seorang kepala sekolah, di mana orang-orang yang disupervisinya itu umumnya merupakan guru-guru atau staf tenaga kependidikan, di mana dalam proses supervisi pendidikan ini seorang supervisor atau kepala sekolah itu memiliki peran, yaitu untuk membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Di mana supervisor ini melakukan supervisi untuk memperbaiki kualitas keterampilan atau metode pengajaran guru sehingga sesuai dengan peserta didik dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Untuk memenuhi atau mampu mencapai tujuan pendidikan, seorang supervisor ini juga harus mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Maka, cara atau teknik yang seharusnya dilakukan oleh supervisor ini yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas guru dan karyawan, eh, kepala sekolah sebagai supervisor dan pemimpin utama dalam dalam instansi pendidikan itu harus mampu menggunakan teknik atau cara supervisi pendidikan yang baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.